negara hukum, keadilan tidak boleh dibungkam. Pencari keadilan jangan dibiarkan diam. Kebenaran harus disuarakan dengan lantang dan dipertemukan dengan jalan. Hot Room, setiap Rabu jam 9 malam. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Pada saat korupsi merajalela di Indonesia, ternyata di Tanah Suci juga terjadi pungli. Tim pengawas haji DPR baru menemukan bahwa KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji, ternyata oknumnya melakukan pungli di mana-mana, antara lain kereta dorong pun harus dibayar, kalau dibawa ke suatu tempat harus dibayar. Orang mau naik haji melaksanakan ibadah secara husuk malah dibebani dengan pungli. Ada apa ini? Dan bahkan katanya KBIH ini ada lebih dari 1.500 di Indonesia, dan pada saat mereka berangkat haji sudah bayar 3,5 juta. Inilah Hot Room, pungli di Tanah Suci. Tim pengawas haji DPR RI menemukan dugaan adanya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH terhadap jemaah haji Indonesia di Mekah. Temuan ini menyoroti adanya pungutan dana kepada jemaah terkait layanan penyediaan kursi roda menuju Masjidil Haram. Padahal, layanan tersebut seharusnya menjadi bagian dari fasilitas yang telah disiapkan untuk mendukung kenyamanan dan kemudahan ibadah para jemaah. Tim Was Haji DPR RI juga menyampaikan kekecewaan yang serius. Hal ini dianggap sebagai ironi. Karena di saat pemerintah bersama DPR RI berhasil menurunkan biaya perjalanan ibadah haji dalam 2 tahun terakhir, justru saat ini ditemukan dugaan penyimpangan di lapangan. Dengan adanya dugaan praktik pungutan liar tersebut, Tim Was Haji menegaskan akan terus melakukan pemantauan agar penyelenggaraan ibadah haji berjalan transparan, bersih, dan berpihak kepada jemaah. Para pemirsa banyak bertanya, kok bisa Hotman itu kapan tidurnya katanya. Memang saya cuma tidur 3 jam sehari. Saya menangani perkara raksasa begitu banyak. Dan setiap malam saya harus keliling ke 91 klub punya kita, grup Holy Wing, termasuk 3 di luar negeri. Rahasianya apa? Kopi luwak hitam premium. Membuat kamu benar-benar konsentrasi dan semangat kerja. Itulah yang aku lakukan setiap hari. Dan ternyata klien saya 25 tahun, Prabowo Subianto, juga mencontoh gaya hidup saya. Dia selalu minum kopi tiap pagi dan berenang tiap pagi. Makanya kopi luwak hitam premium. 700 aspri saya ingat namanya. Jangan sampai kamu lupa anak istrimu karena sudah demensia. Kopi luwak hitam premium, tapi harus tanpa gula. Oleh Bapak Ustadz Wildan, ya. Bapak dari kelompok kelompok bimbingan ibadah haji. Betul. Emang Bapak sering pungli? Coba ceritakan dulu gimana modusnya. Biaya berapa dibayar waktu berangkat dan di Tanah Suci apalagi? Ya. Coba silakan. Kalau kita menurut kepada undang-undang atau peraturan Menteri Agama ketika itu,
bahwa biaya bimbingan yang boleh dikeluarkan oleh jamaah kepada KBH adalah sebesar Rp3.500.000. 3,5 juta. Ya, Dibayar betul. di Indonesia. Dibayar di Indonesia. Ya. Itu untuk biaya bimbingan manasik selama di tanah air, selama perjalanan dan di Arab Saudi. Termasuk di Arab Saudi. Ya, termasuk di Arab Saudi. Bimbingannya doang atau fasilitasnya? Bimbingan manasik Haji. Oke. Bimbingan dan pendampingan. Oke, bimbingan dan pendampingan. Bimbingan Oke, dan terus? pendampingan. Nah, untuk 3.500 itu bimbingan 15 kali pertemuan di tanah air. 15 kali di sini. 15 kali di sini. Ya. Kemudian di sana itu bisa lebih daripada 3 kali pertemuan, bisa 5 kali Hanya bertemu pertemuan. 3 kali. Ya, istilahnya manasik. Jadi Oke. ada manasik sekitar 3 sampai 5 kali pertemuan. Dan untuk biaya yang beredar sekarang pungli ini sebenarnya biaya dorong bagi jamaah lansia. Jadi Biaya dorong bagi jamaah yang lansia. yang lansia. Oke. Gitu. Dan itu tidak termasuk yang 3,5 Tidak, juta. tidak termasuk 3.500. Ya berarti bukan pungli dong. Bukan pungli, karena ketika nyampe sana, kalau kita bicara saat ini, ada Ya. namanya layanan lansia dan disabilitas. Ya. Lansia dan disabilitas itu dari hotel menuju Masjidil Haram, di antar ada tugasnya. Kemudian di sana nanti diserahkan kepada orang yang mendorong. Orang yang mendorong orang Indonesia, orang lokal. Orang lokal. Jadi Orang ada lokal. Oke. biayanya itu mulai dari kalau sebelum musim haji 300 sampai 400 real. Ya, berapa itu? Berapa rupiah itu? 300 kali sekitar 1.500.000 sana. Hah? Hanya mendorong doang? Iya. Itu 7 kali putaran sa'i, kemudian Oh, 7 kali putaran. Ya. tawaf dan sa'i. Kalau itunya, kursi rodanya bayar nggak? Oh enggak, itu sudah termasuk dengan orang yang dorong. Oh, sudah termasuk. Ya. Oke. Kemudian kalau ketika musim haji baru memang biayanya lebih tinggi, sekitar 500 real. Iya, oke. 500 sampai 600 real gitu. Nah, Terus itu kenapa DPR bilang itu pungli? ya apakah disebut pungli? Saya nggak tahu dari tim Ya itu DPR. sudah diumumkan ke tim pengawas DPR kata itu pungli. Judulnya pun pungli di Tanah Pungli. Suci. Kalau itu bukan pungli sebenarnya, karena memang fasilitas bagi yang lansia, yang membutuhkan. Ya. Adanya, kalau memang dia membutuhkan itu, ya sediakan uang untuk itu. Untuk dorong ketika sebelum haji dan sesudah haji. Kalau misalnya dia mengunjungi satu lokasi, itu termasuk di 3,5 juta itu atau bayar lagi? Itu bimbingan di luar, kalau misalkan untuk rekreasi, wisata city tour, Ya, itu sifatnya sukarela. sukarela dan wajar lah ya. Wajar. Namanya juga city tour, entertainment pribadi kan? Ya, Ya, terus? sukarela, tidak diwajibkan. Ya. Mau dibayar, mau ikut boleh, Ya. mau ikut juga boleh, dipersilakan. Jadi yang menerima bayaran itu bukan orang Indonesia yang dari KBIH yang berangkat dari Jakarta, bukan? Dari Indonesia. Bukan. Bukan. Jadi memang orang yang petugas yang ada atau orang lokal sana. Orang lokal sana. Orang lokal sana. Jadi, Memang ya terus kalau tahun ini untuk orang Indonesia kan sudah tidak diperbolehkan, maka kita menggunakan orang lokal sana untuk yang Oke. mendorong begitu. terus adanya tuduhan dari tim pengawas DPR katanya kelompok grup bisnis Anda, bukan Anda pribadi Ya, ya. ya. Apa itu? IB apa? KBIHU. KBIH itu melakukan pungli gimana itu? Belum dengar atau sama sekali? Sudah belum? dengar. Hah? Kita cross-check ke sana, ya, memang itu untuk biaya kursi roda itu untuk yang dorong. Dan mungkin karena di luar 3.500.000 mereka menganggapnya pungli. Begitu. Iya. Katanya kursi rodanya sudah disediain ratusan kursi roda katanya. Ada disediakan memang, dan juga ada juga yang milik sendiri. Oke. Nah, jadi di sana nanti ada orangnya sendiri. Begitu, yang mendorong. Ada Kalau orang tenda lokal sana. gimana? Tenda katanya juga suka dipungli juga tenda. Apa itu benar? Nggak ada pungli-pungli untuk tenda. Nggak ada. Nggak ada. Kita selalu berkoordinasi dengan petugas kloter untuk Kayaknya pembagian. Bapak perlu cari saya pengacara deh kalau mau gugat tim pengawas DPR kalau itu berita fitnah. Gimana itu Pak? Hah? Boleh nanti kita bicarakan. Jadi tenda pun nggak ada. Kalau Nggak ada. tenda itu udah termasuk nggak yang 3,5 juta atau gimana? Enggak, tenda itu kan memang sudah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kita KBIHU itu berkoordinasi dengan petugas kloter sana pembagian tenda. Misalkan, Itu udah dari pemerintah Indonesia. ya, betul. Betul. Jadi nggak ada iuran tenda khusus nggak ada. Oh, nggak ada. Hah? Nggak ada. Jadi Anda membantah total. Betul. Hah? Betul. Itu bohong, fitnah, segala macam itu. Tidak ada yang dilakukan
Kalau untuk tenda tidak ada. Kalau untuk Tidak ada karena kursi kursi roda dorong, juga enggak? kursi dorong itu enggak. Kalau orang lokal ya, Iya. walau memang. alam ya, memang dia melakukan jasa gitu kan? Betul. Itu Jadi jasa. menurut Anda itu fitnah semuanya? Fitnah. Pak Ade gimana? Anda dia udah membela diri katanya itu fitnah. Ya begini Bang, haji ini kan di negara orang, Ya, di Arab Saudi, dan ini sudah secara regulasi mulai terus ada perbaikan-perbaikan. ya, Dari mulai 1999 sudah ada undang-undangnya, 2008 lahir lagi yang baru, 2019 juga lahir lagi, sekarang 2005 lagi Ya. yang baru lagi. Artinya secara regulasi bahwa perbaikan-perbaikan ini sudah semakin baik seharusnya. ya. Nah, muncul sekarang indikasi atau dugaan bahwa pungli. Menurut sebenarnya- Bapak masih indikasi atau sudah? Kalau saya masih indikasi lah. Oh, masih indikasi. Masih indikasi. Ya, Yang perlu ada pendalaman ini kan, Ya. pendalaman, dan harus ada laporan betul dari Ya. jamaah yang dirugikan kepada pemerintah tentunya. ya. Di mana dibungut berapa besar, berapa banyak, kan ini kan belum ketahuan saya pikir. Perlu Belum pendalaman. ketahuan. Ya, perlu didalami saya pikir itu. Dan praktek ini sebenarnya dalam pandangan saya, pengamatan selama ini itu sudah cukup lama berjalan. Apa yang cukup lama? Praktek-praktek sewa kursi roda, kemudian juga misalnya city tour, itu sudah dilakukan Ya. oleh teman-teman Ya. di dulu namanya bukan KBIHU, sekarang KBIHU, dulu Ya. KBIH. Ya. Setelah undang-undang 2019 namanya KBIHU. Ya, Dulunya hanya KBIH, Bang. Jadi Abang Ya. jangan salah, ini KBIH itu lama. Sekarang harus ada U-nya, KBIHU namanya. ya. Sesuai dengan undang-undang. Nah, dulu juga praktek itu berlaku. Hanya tim pengawas ini tidak melihat bahwa ini adalah ada proses praktek-praktek yang kalau kata pungli ya pungli. Karena ada, tapi tidak dilakukan oleh KBIU, oleh oknumnya. Ini ada orang gini, Bang. Jamaah haji kita ini sangat majemuk. Ya. Banyak yang sakit, yang tua, yang renta, dan juga resti. Ya. Ini perlu ada perlakuan khusus. Ya. Salah satunya adalah keterbatasan ketika dia melakukan tawaf atau syai. Ya. Nah, itu perlu didorong. Ya. Nah, didorong ini kalau kita mengandalkan para pembimbing ibadah haji yang Nggak cukup. KBIHU tadi nggak cukup. Nggak cukup, Dan nggak ya. mungkin melayani satu orang. Ya. Nah, untuk itu perlu ada orang lain. Ya. Siapa orang lain? Itu kan petugas juga nggak mungkin. Orang karena lokal. orang lokal. Kira-kira orang setiap naik haji itu ada berapa banyak yang sudah ujur gitu loh, yang sudah nggak bisa jalan? Kita tahun ini sudah di atas 46%. Yang sudah tua ya, di atas 60 tahun ke atas. Jangan lihat saya masih Enggak, muda, Pak. Abang sudah gagah, masih gagah dan Ya, kuat. terus? Di atas 40%. Oh ya? Udah tinggi, masih tinggi. Masih Atas tinggi, ya? 60 sampai 7, bahkan ada 105 tahun umurnya kan. Masih yang berangkat tahun ini. 105 tahun? 105 tahun. Ya. Ini artinya dengan kondisi yang beragam tadi, belum juga hasil diagnosis dokter yang banyak yang sakit, yang Ya, resti. ya. Ini juga kan perlu ada penanganan khusus. Salah satunya adalah terkendalanya adalah pada dorongan tadi. Ya. Nah, ini sering dijadikan dalam tanda kutip pungutan di luar ketentuan. Padahal? Memang tidak ada. Ini kan dealnya antara yang pengguna dengan artinya jasa. itu tidak dilarang begitu? Tidak. Gini, saya orang resti. Ya. Saya ingin tawaf, saya ingin sa'i sempurna. Ya, Bagaimana caranya? Saya cari kursi dorong. benar. Ada kursi dorongnya. Yang dorongnya siapa? Ya. Kan ada jasanya, berarti saya harus Katanya sewa. kursi dorongnya sendiri sudah disediakan pemerintah. Ada, tapi kan nggak masa sebanyak itu juga nggak Iya, mungkin. benar, nggak cukup ya. Nggak cukup, maka minimal kursinya sama orangnya tersedia. Iya. Nah, itu biasanya kesadaran dan dealnya adalah kedua belah pihak. Iya. Berapa? Tentunya tadi seperti Ustaz Dwali sampaikan, kalau sebelum musim haji datang, itu harganya masih ada 100, 200, 300 real. Ya. Tapi kalau sudah puncaknya, itu di atas 500 real. 500 real Per satu orang, kursi per roda. sekali dorong. Itu untuk dorong. Untuk dorong, Itu berapa jasa rupiah dorong. itu? Hah? 500 real berapa tuh? Ya kalau harga kursi Indonesia 4.000 kan sudah hampir sekitar 2 jutaan lah. 2 juta satu hari atau selama naik haji? Selama itu, selama jasa ngedorong itu. Kalau dia tawaf sama saya 2 paket tawaf sa'i. Oke. Selesai udah, kalau bisa besok mau tawaf saya bayar lagi. Oke, jadi kalau mau naik haji tetap harus bawa duit yang tebal ya? Benar? Kalau bukan, kondisinya bukan hanya duit, Tapi harus sehat. sehat dan duit. Temu lagi di Hot Room.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.